Action. Assalamualaikum Pak Turmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Pak Aris. Gimana dengan kabar Pak Aris? Alhamdulillah Pak sehat. Baik Pak Turmono, sebelum kita melakukan posting, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Turmono ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada posting kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Turmono memberikan pertanyaan berbobot kepada Kosi dan juga kepada Kosi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaannya dari Kosnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Turmono adalah kompetensi apa yang akan Pak Turmono kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah presensi Pak atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin akan Pak Turmono kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Turmono, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Turmono dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak Turmono. Pra observasinya kali ini silakan Pak Turmono melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Sama, monggo dilaksanakan coachingnya dan kepada Pak Bastian. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam Pak Tur. Gimana kabarnya hari ini Pak Bas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Tur. Alhamdulillah. Pak Tur pripun? Alhamdulillah sehat Pak Bas. Ini dengar-dengar Pak Bas ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan Pak Bas? Nggih, betul sekali Pak Tur. Hari ini saya mau cerita dan menyampaikan sesuatu Pak Tur. Di Pak Bas. Oke Pak Bas, sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu Pak Bas. Yang mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit nanti kita akan ngobrol. Terus apa nih yang mau disampaikan sama Pak Bas? Nggih. Bismillah. Curhat ya Pak Tur. Ini Pak Tur. Saya mengajar di sekolah ini jalan sekitar 4 tahun. Cuma sebenarnya saya mengajar sudah sekitar 11 tahunan Pak. Jadi saya di sini terhitung baru. Gini Pak Tur. Jadi saya mengambil teman-teman mengajar nih Pak. Kan saya kadang jalan, kemudian melatih beberapa kelas teman-teman. Kok saya amati itu teman-teman ketika mengajar kok kelihatannya masih monoton, masih pakai cara-cara profesional gitu loh Pak. Seperti cuma ceramah aja atau suruh anak mengerjakan LKS saja, secara tubuhnya santai-santai. Nah, saya sebagai rekan dalam ini rekan guru, rekan sejawat dalam satu institusi yang sama merasa greget Pak, merasa galau melihat praktik cara mengajar teman-teman Pak. Kemudian saya ini kan juga proses
proses mengikuti program guru penggerak. Saya belajar di antaranya filosofi Gajah Dewantara tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Setelah belajar itu kok ya merasa tergelitik loh Pak bagi saya. Padahal zaman kan sudah berkembang. Anak-anak juga apa namanya dalam hal ini beda nih zamannya, bukan zaman dulu lagi. Mereka istilahnya sekarang gadget lah Pak Tor. Ya mereka anak-anak apa ya sejak kecil sudah bergabungan dengan teknologi. Tapi kok gurunya masih marginal seperti itu saja. Dari cara mengajarnya, belajarnya, medianya seperti itu Pak Tor. Oke Pak Mas. Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Pak Bastian ini adalah bahwa pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif di Pak Bas. Terus sekali Pak Tor, bahwa cara mengajarnya, medianya itu dan modelnya masih variatif. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Bas dapatkan? Saya pengennya itu Pak, ada perubahan dari cara mengajar teman-teman seperti itu Pak Tor. Tidak hanya menggunakan ceramah atau pakai LKS saja seperti itu. Oke Pak Bas. Jadi yang Pak Bas harapkan hari ini adalah perubahan ya Pak. Betul. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Bas ingin lihat atau ingin dapatkan? Perubahan yang ingin saya lihat dan ingin dapatkan dari teman-teman yaitu mereka minimal memakai media yang lain Pak. Misalkan kalau untuk menyampaikan materi di sekolah saya kan sudah terpasang proyektor seperti ini Pak di setiap kelasnya. Nah, itu kan saya yang tidak dimanfaatkan. Harapannya yang pertama teman-teman ngajarnya tidak hanya ceramah tapi sudah pakai media presentasi, pakai PowerPoint atau pakai Canva lah gitu. Kemudian selain itu ini kan yang lagi tren ya Pak, itu guru-guru kreatif itu pakai pembelajaran asesmennya menggunakan quizzes. Jadi quizzesnya itu apa namanya ditampilkan di proyektor, nanti anak-anak mengerjakan pakai HP. Ataupun misalkan kalau di sekolah itu apa namanya Pak Tor, anak-anak itu jarang punya HP, bisa kok pakai quizzes mode kertas seperti itu Pak Tor. Jadi anak-anak ketika belajar merasa semangat, antusias. Enggak apa ya, kalau kadang saya amati anak-anak itu malah ngomong sendiri. Kadang-kadang anak dipaksa untuk melihat gurunya, bagi-bagi guru-gurunya itu seperti itu. Oke Pak. Jadi dari yang Pak Bas baru sampaikan, dari pembelajaran yang menggunakan bervariasi dari metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Pak Bas. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Bas ini berada di level berapa? Level 1 sampai 10 ya Pak. Jadi dialnya 4 sampai kira-kira 10 ya. Kalau menurut saya di sekolah saya itu melihat guru yang seperti itu masih di level 5 Pak. Oke Pak Bas. Karena menurut Pak Bas ini masih di level 5 kondisi yang sekarang, kira-kira di level berapa ini? Kira-kira Pak Bas untuk bisa menaikkan apa levelnya? Kira-kira bisa masuk ke level berapa Pak Bas? Levelnya ya Pak ya. Sementara kan di level 5 nih. Saya coba apa ya? 5 itu levelnya meningkat ke level 7. 7 itu menurut saya sudah bagus lah Pak. Karena sisi lain di sekolah saya sudah mendukung untuk medianya seperti pramuka kelas. Kemudian di sekolah saya termasuk sekolah pembina produk Pak. Jadi medianya sudah ada. Misalnya nilai 7 itu nggak berat-berat amat Pak. Tinggal ini nanti dari sebelumnya Oke Pak Bas. Berarti tadi dari level 5 ke level 7 Pak. Oke. Berarti kira-kira usaha apa nih Pak yang bisa Pak Bas lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? saya sih
sih rencananya pengen itu Pak, melakukan mentoring secara pribadi dari face to face atau apa head to head, mau ngobrol tapi isinya mentoring dari hati ke hati seperti itu. Tapi pada nanti ada mentoring dengan 2 orang juga bisa, tergantung nanti individunya. Jadi dengan mentoring face to face dan head to head Pak, sementara seperti itu. Oke, Pak Bas. Oke. Untuk mentoring, nanti Pak Bas akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak sebuah strategi yang mungkin pernah Pak Bas terapkan? Bisakah dan teman-temannya itu nyaman gitu dengan penyampaian Pak Bas? Kalau selain mentoring itu menurut saya perlu itu loh Pak, semacam IHT atau workshop atau pelatihan lah untuk teman-teman, karena kadang mungkin kalau mau mentoring face to face kan mungkin ada teman yang mungkin kurang cocok dengan saya, makanya mungkin dia kurang terbuka. Makanya selain mentoring mungkin ya itu Pak, dengan mengadakan e-host training, workshop ataupun pelatihan. Tapi itu pun saya harus konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Oke, berarti Pak Bas ini Oke. pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Bas untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terefleksi yang mana Pak Bas? Kalau saat sekarang ini kan juga pengen apa ya Pak, segera ada perubahan. Mungkin itu Pak, ke mentoring karena kalau mau IHT, mau pelatihan atau workshop itu kan butuh dana, butuh persiapan, dan mungkin juga karena ini skupnya lebih besar, satu sekolah gitu, atau saya mungkin perlu rekanan sumber lain dan itu perlu persiapan juga. Makanya untuk sementara ini yang mungkin untuk saya lebih siap dilaksanakan yaitu kegiatan mentoring. Oke Pak Bas, mentoring ya Pak. Ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Bas ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu Pak? Kalau supportnya mungkin itu Pak, isi kepala sekolah dan support dari beliau ketika saya ingin punya gagasan perubahan ini, ingin merubah cara sama-sama berubah cara mengajar guru sekolah ini. Pertama itu support dari kepala sekolah, yang kedua pengennya nanti saya bekerjasama dengan salah satu guru yang menurut saya dia mumpuni diajar untuk mentoring. Ada Pak Wawan Pak. Untuk media ya seperti yang saya sampaikan, di sekolah saya proyektor ada, roadbook juga ada. Nanti apa ya, yang antara untuk gurunya dan nanti berubah bareng-bareng. Oke Pak. Nih. Berarti Pak Bas pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira apa nih Pak mau direalisasikan untuk mentornya? Kalau minggu depan besok kan hari Senin ya Pak. Hari Senin itu teman-teman rata-rata tuh persiapan di MPLS. Kemudian ada juga teman-teman yang mempersiapkan untuk anak yang baru masuk. Itu kan anak-anak hidupnya kemarin 1 bulan lebih nih Pak. Itu butuh refreshment. Beberapa teman-teman wali kelas mungkin akan sibuk seperti itu. Maka kalau rencana saya kegiatan mentoringnya di minggu berikutnya. Oke Pak Bas, bagus sekali ya. Kira-kira Pak Bas dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Bas bisa dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan bahwa saya yakin jadi lebih lega ketika ngobrol dengan Pak Tati, bahwa ternyata guru-guru bisa diajak mentoring soal seperti itu, dan dari mentoring itu harapannya nanti ada perubahan. Kemudian saya juga merencanakan
Sekian. Assalamualaikum Pak Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Aris. Pak Purnomo tadi sudah melakukan closing ya dengan Pak Bastian. Ya, Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Purnomo lakukan pada saat melakukan closing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Aris, bahwa di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan atau sesuai dengan alutsista yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusinya. Pak Purnomo, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching dari Pak Purnomo dan Pak Bastian ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Purnomo juga sudah berusaha tapi menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bastian, sehingga Pak Bastian bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harusnya dilakukan? Ya, baik Pak. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ya dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Nah,